Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini akan membahas sebuah tema. Sepertinya tema ini lucu ya, lucu menggelikan. Tapi ini Alkitabiah ya. Ya begini ya. Daftar para Allah yang berhenti tengah jalan. Pak, masa iya ada Allah berhenti tengah jalan itu ya. Ini untuk mempermudah kita memahami saja ya. Saya memakai judul-judul seperti itu kan tujuannya untuk mempermudah di dalam pemahaman saja ya. Daftar para Allah yang berhenti tengah jalan. Loh, emang ada Pak Allah yang berhenti tengah jalan? Sebenarnya itu pemahamannya bukan Allah berhenti ya, tapi hanya para pemujanya ya, orang-orang yang meyakininya nggak bisa terima. Mereka nggak mau terima bahwa Allah yang mereka sembah itu sudah tidak ada ya. Itu ayat Alkitab memang menulis seperti itu ya. Daftar para Allah yang berhenti di tengah jalan ya. Allah itu harus abadi dong, harus kekal selamanya dong. Betul, harus yang awal, yang akhir. Siapakah dia? Yesus Kristus ya. Tetapi ada loh yang jadi Allah, sesungguhnya itu adalah sebutan atau kiasan ya. Tapi putus di tengah jalan ya. Mengapa putus di tengah jalan? Karena kesalahpahaman dari para pemujanya ya. Bahwa Allah yang selama ini mereka sembah itu adalah sebutan atau kiasan atau apapun juga yang hanya temporary. Tetapi temporary itu maksudnya sementara, tetapi oleh mereka dianggap kekal selamanya. Ini fakta loh. Ya. Ya, mungkin memang mengejutkan, ternyata benar ya. Satu, Yahweh Tuhan huruf besar semua, YHWH ya. Alkitab menulis seperti itu. Jadi jangan ngarang memakai istilah lain ya. Yahweh atau Tuhan huruf besar semua, YHWH adalah sebuah nama sebutan ya. Nama sebutan untuk Yesus ya, Yesus Allah ya. Keluaran 3 ayat 15, di situ jelas disebutkan, inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Jadi cari saja kata selama-lamanya dan kata turun-temurun. Turun-temurun itu ada di Efesus 3 ayat 21. Siapa dia? Yesus Kristus. Yang selama-lamanya itu kan dari awal sampai akhir. Siapa dia? Alfa Omega, Yesus Kristus. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 maupun Wahyu 21 ayat 6 atau Yudas 1 ayat 25. Tuhan huruf besar semua, Yahweh, sebagai nama sebutan stop, berhenti ketika dibentuk menjadi manusia. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14. Maka di perjanjian baru, nama sebutan Tuhan huruf besar semua, Yahweh, tidak disebut lagi. Jadi Tuhan huruf besar semua, Yahweh, hanya berlaku sejak Kejadian 2 ayat 4 sampai Maleaki 4 ayat 5. Itu Tuhan Yahweh ya. Ya, kalau hari ini Anda masih nyembah Tuhan Yahweh, Tuhan Yahwehnya udah berhenti. Udah berhenti di tengah jalan jadi Tuhan, jadi Allah. Berhentinya itu karena dibentuk jadi manusia. Ya, Anda jangan ngotot yang suka menamakan dirinya kami penyembah Yahweh, Pak. Yahudi palsu, jemaah iblis, ya. Nomor 2, Bapa kami, ya. Bapa kami yaitu panggilan untuk Allah. Adam sampai Yakub Israel tidak pernah kenal panggilan Bapa kami untuk Allah, ya. Panggilan untuk Allah dengan memanggil Bapa kami hanya berlaku dari Yesaya 63 ayat 16 sampai Matius 6 ayat 9. Arti dari Bapa kami adalah Allah, sama sekali bukan Bapa. Maka Yesus meminta berdoalah demikian, Bapa kami. Orang tidak kenal Bapa kami, dikiranya Bapa kami itu Bapa. Salah.
Para pendeta, para romo yang belajar teologi, kebenaran sendiri, pikiran tumpul, modalnya dengkul, pasti mengira Bapa kami itu Bapa. Ya, Yesaya 63 ayat 16, Bapa kami artinya Allah. Jadi Bapa kami yang di surga maksudnya Allah yang di surga. Tidak pernah ada orang doa ke Bapa, itu nggak pernah ada. Itu hanya para pendeta yang romo teologi. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedes, ya. Itu para pendeta dan romo sekolah teologi. Mereka tidak tahu bahwa Bapa kami itu artinya Allah. Bapa kami hanya berlaku dari Yesaya 63 ayat 16 sampai Matius 6 ayat 9. Arti dari Bapa kami adalah Allah, bukan Bapa. Sedangkan Yohanes 8 ayat 41 adalah Bapa kami yang sudah diselewengkan, yaitu iblis yang jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 41 kan orang Israel bilang Bapa kami satu yaitu Allah. Lalu Yesus bilang, "Loh, kalau Allah itu Bapamu, kamu mesti percaya saya dong. Kan saya ini Yesus dari Allah." Ya. Iblis tuh jadi bapamu. Ya. Nomor 3, Bapa kiasan Yesus Allah. Inilah kegagalan masif. Hujat berjamaah 90% gereja karena gagal memahami Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yohanes 16 ayat 25. Yang jadi Allah itu Yesus. Yesus di surga jadi Allah sebagai roh. Ya. Sebagai roh Yesus adalah Allah di surga. Sebagai fisik Yesus adalah manusia di bumi. Ketika manusia di bumi namanya Yesus, di surga juga ada Allah namanya Yesus. Ya. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, maka di surga berabad-abad lamanya di dalam time zone Allah, bermiliar-miliar tahun dalam time zone bumi, Allah di surga namanya adalah Yesus. Yohanes 17 ayat 12, Roma 16 ayat 25. Mustahil Yesus yang manusia menyembah Yesus Allah, jeruk nyembah jeruk dong. Maka Yesus manusia memakai Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri, Allah di surga. Bapa kiasan Yesus Allah hanya berlaku sejak Yesus melayani, Lukas 3 ayat 23 sampai dia naik ke surga, Kisah 1 ayat 9. Setelah itu finish, ya. Para pemuja si Bapa kiasan Yesus tetap ngotot. Kata mereka si Bapa itu abadi. Sehingga hampir 2000 tahun 90% gereja adalah penyembah si Bapa yang sudah tidak eksis itu. Siapakah Bapa itu? Bapa iblis. 90% gereja tidak tahu bahwa menyembah si Bapa berarti menyembah si Bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44. Nomor 4. Allah tipe X, yaitu Allah di luar Kristen. Katanya Allah ini tidak berawal, tidak berakhir. Tidak berawal artinya bukan yang awal, bukan pencipta langit bumi. Tidak berakhir artinya bukan Allah yang disembah di surga. Nah, itulah para Allah yang berhenti di tengah jalan. Sejatinya bukan Allah. Hanya sebutan, hanya kiasan, bersifat sementara, ya, tapi dianggap abadi. Inilah Allah yang kekal itu. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat, Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dialah Allah yang kekal, dialah Allah sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah very clear bahwa ada Allah yang diyakini pada era tertentu. Itu Allah, ya memang itu memang Allah. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu sebutan untuk Allah dan kiasan untuk Allah. Sifatnya temporary, ya, Yahweh dan Bapa kiasan Yesus. Ya, Bapa kami, Yahweh, Bapa kami dan Bapa. Makanya kalau
Ada bilang kepada Bapa. Bapa itu temporary. Bapa adalah kiasan Yesus Allah, temporary. Hanya dari dimulai saat Yesus melayani umur 30 tahun, Lukas 3 ayat 23, sampai Yesus naik ke surga. Ya, setelah itu tidak ada Bapa di surga. Tidak ada Bapa, ya. Anda gagal paham, 90% gereja gagal paham di sini. 200 ribuan pendeta dan romo gagal paham di sini, ya. Dia tidak tahu bahwa Bapa adalah kiasan Yesus Allah, ya. Allah itu harus abadi selamanya. Tidak mungkin Allah kok berhenti tengah jalan, nggak mungkin, ya. Kalau sekarang Allah itu Yesus, maka dari dulu Allah juga Yesus. Sudah punya nama Yesus, sudah. Nama Yesus itu didiamkan berabad-abad. Roma 16 ayat 25. Lalu dinyatakan di ayat 27. Roma 16 27. Allah yang benar, Allah satu-satunya adalah Yesus Kristus. Oke, juga ada Allah tipe X. Allah tipe X itu Allah di luar Kristen, ya. Itu nggak jelas, ya, karena di sana disebutkan Allah kami tidak berawal, tidak berakhir. Loh, kalau tidak berawal ya berarti bukan sang pencipta dong. Allah itu disebut yang awal karena dia sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kolose 1 ayat 17. Ya, itu yang awal. Yang akhir artinya disembah di surga. Lah kalau Allah kok nggak tak berawal tak berakhir? ya. Ya, maksud Allah tak berawal tak berakhir. Allah itu harus yang awal yang akhir. Siapakah yang awal yang akhir? Alfa Omega. Yesus. Tidak pernah Alfa Omega, kok Bapa itu nggak pernah ada itu. Ya, nanya ke Tritunggal Maha Sesat, ya, yang sekolah teologi, ya, kebenaran sendiri, pikiran tumpul, modalnya dengkul. Itu kalau ditanya Allahmu siapa? Allah kami Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus Tritunggal Maha Kudus katanya, ya. Nah, terus ditanya namanya siapa? Namanya Tritunggal Kristus katanya. Ya. Mau ngomong Bapa Kristus nanti diketawain sama bedes, ya. Lalu dia jawab Tritunggal Kristus katanya. Bapa Kristus mana ada? Bapa Kristus Tritunggal Kristus, ya. Ayak-ayak baik. Clear ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah tidak bisa berhenti di tengah jalan, ya. Kecuali yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Tuhan Yahweh. Tuhan Yahweh itu berhenti karena Yahweh dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14. Kemudian Bapa kami. Bapa kami itu panggilan untuk Allah. Ya, dimulai dari Yesaya 63 ayat 16 sampai Matius 6 ayat 9. Di situ ada disebut Bapa kami. Habis itu finish. Tidak pernah ada orang doa kepada Bapa kami, betul? Nggak pernah ada kan? Emang ada? Nggak ada, para rasul nggak ada. Rasul paham, rasul ngerti. Lah kalian para pendeta romo yang sekolah teologi, ya, penyembah Bapa. Yesus berkata, iblis bapamu. Teologi, hujat Yesus Allah tak diampuni selama-lamanya. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedes. Ya, kalian tidak paham, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, belajarlah Alkitab. Di tempat kami belajar Alkitab, boleh di tempat kami, boleh di Kalam Kristusnya Pak Doktor Bibliologi Pak Josia Tewu, boleh, ya. Di tempat kami sama, di sana sama pengajarannya, sama-sama Allah Esa, ya. Ya, tidak mungkin jadi Tritunggal, tidak mungkin, ya. Kami ini pendobrak Allah Esa Yesus Kristus. Allah itu Esa, ya. Tritunggal itu bedes ketawa, para bedes, para bojok, ya. Bojok itu bedes. Bedes di bahasa Bali itu bojok. Ya. Bojok juga ketawa, ya. Kalau mendengar Allah itu Tritunggal, ya. Ya, clear ya. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Ayo ikut sekolah Alkitab, ya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, boleh di Staol, ya, Gereja Alkitab Allah Esa, Yayasan GFU Indonesia Menang. Boleh juga di tempatnya Pak Dr. Joshua Tewu, ya. Di sana di Kalam Kristus boleh. Sama-sama pengajaran Allah Esa.
Haleluya, amin.